Oke. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas Operation System RC01, beranggotakan Randy Willianto, Stephen Jimmy Setiawan, dan Charles Yahyadi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi Operation System berupa VMware Workstation. Jadi, VMware, Virtual Machine. VMware merupakan perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pemanfaatan perangkat kelas komputer secara lebih efisien. Dengan perangkat lunak virtualisasi, perangkat kelas seperti prosesor, memori, dan penyimpanan dapat dibagi menjadi beberapa komputer virtual yang masing-masing menjalankan sistem operasi sendiri dan berfungsi seperti komputer independen meskipun berbagi perangkat kelas yang sama. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengembang perangkat lunak dan pengembang infrastruktur IT untuk mengolah berbagai sistem operasi dengan efisien, seperti beralih antara Windows, macOS, dan Linux, tanpa mengganggu sistem utama. VMware sangat ideal untuk kebutuhan pengujian, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur IT. VMware Hypervisor. Hypervisor ini bertindak sebagai lapisan tipis yang mengelola sumber daya fisik komputer atau host dan membagikannya kepada sistem operasi lainnya atau guest. Hypervisor memisahkan setiap sistem operasi tamu agar dapat berjalan secara terpisah tanpa saling mengganggu. Jika salah satu guest OS mengalami kerusakan aplikasi, ketidakstabilan, atau terinfeksi malware, hal itu tidak akan mempengaruhi kinerja atau operasi sistem lainnya yang berjalan di host tersebut. VMware bekerja dengan menciptakan hypervisor di atas hardware fisik untuk memungkinkan pembuatan virtual machine yang masing-masing dapat mengakses komponen fisik seperti CPU, RAM, dan storage secara terpisah. Berikut adalah langkah-langkah cara kerja VMware. Yang pertama adalah instalasi hypervisor pada server fisik. Lalu pengalokasian sumber daya secara virtual dilanjutkan dengan instalasi sistem operasi pada virtual machine, kemudian pengelolaan sumber daya oleh hypervisor, dan menangani beban kerja dengan Kubernetes. Hypervisor itu memiliki dua tipe. Tipe pertama adalah penempatan hypervisor pada hardware secara langsung tanpa menggunakan host OS, di mana type kedua, sesuai dengan type yang pertama, dia menerapkan hypervisor pada host OS sebelum nantinya disebarkan ke guest OS. Penggunaan VMware itu bisa diterapkan pada banyak bidang. Misalnya untuk virtualisasi server, infrastruktur cloud, manage IT infrastruktur, dan software development and testing. Oke, lanjut ke VMware and Data Center Virtualization. Jadi, pada tahun 2012, VMware mengumumkan rencananya untuk memvirtualisasi dan mengoptimalisasi seluruh komponen di pusat data melalui konsep yang disebut Software Defined Data Center atau SDDC. Software Defined Data Center memperluas virtualisasi dari hanya komputasi server ke penyimpanan dan jaringan, sehingga menyediakan satu alat perangkat lunak untuk mengelola semua sumber daya yang sudah divirtualisasi. Konsep ini merupakan hasil dari evolusi bertahun-tahun dalam virtualisasi server. Secara singkat, VMware telah mengubah operasi pusat data dengan virtualisasi server, penyimpanan, dan jaringan. Berikut adalah produk utama VMware dalam konsep software design data center. VMware atau NSX, virtualisasi jaringan, yang mempunyai fungsi untuk memvirtualisasi fungsi jaringan, switch, routing, firewall di software, memungkinkan manajemen jaringan yang lebih fleksibel dan otomatis, dan mempunyai kelebihan mendukung keamanan, mikrosegmentasi, dan manajemen multi-cloud dengan mudah. VMware vCEN atau virtualisasi penyimpanan yang mempunyai fungsi mengonversi penyimpanan lokal menjadi pool penyimpanan bersama
yang dapat diakses oleh VM di seluruh cluster dan mempunyai kelebihan yaitu penyimpanan yang diskalakan, terintegrasi langsung dengan vSphere, idea untuk infrastruktur hyperconverged. VMware Cloud Foundation atau VCF yang mempunyai fungsi suite terintegrasi yang menggabungkan VMware, vSphere, NSX, vCen, dan vRealize untuk mendukung operasi hybrid cloud dan mempunyai kelebihan yaitu penyederhanaan manajemen cloud pribadi dan publik dengan satu platform terintegrasi. VMware HCX atau Hybrid Cloud Extension yang mempunyai fungsi untuk mempermudah migrasi dan pemulihan bencana antara pusat data on-premise dan cloud dan mempunyai kelebihan memungkinkan migrasi tanpa gangguan dan memperluas kapasitas ke cloud secara dinamis. Benefits of VMware. Yang pertama, peningkatan ROI atau Return on Investment. VMware memungkinkan pemanfaatan sumber daya komputer fisik yang lebih optimal dibandingkan dengan menjalankan aplikasi di server OS terpisah. VMware memungkinkan menjalankan beberapa aplikasi dalam OS terpisah di server fisik yang sama, meningkatkan efisiensi penggunaan daya CPU. Yang kedua ada more efficient use of energy and space. VMware memungkinkan menjalankan lebih banyak aplikasi dengan lebih sedikit server fisik dan mengurangi kebutuhan ruang dan konsumsi energi di pusat data. Yang ketiga ada optimize IT operation. VMware membantu organisasi mengelola aplikasi dan sumber daya dengan lebih baik, serta mengoptimalkan operasi IT dengan menyeimbangkan beban kerja di infrastruktur virtualisasi. Berikut, kelompok kami akan menampilkan demo penggunaan VMware Workstation. Untuk VMware Workstation yang akan digunakan merupakan versi 16. Bisa di-download dari vmware.com terlebih dahulu. Di sini ada download version of workstation, bisa diklik saja. Waduh. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu, atau jika kita belum memiliki akun, bisa register terlebih dahulu. Karena kan saya sudah memiliki akun, jadi saya akan langsung login saja. Ini di next saja. Masuk ke password. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke menunya. Nah, di sini kita bisa pilih My Dashboard. Kita search di sini VMware Workstation yang Pro. Nah, setelah itu kita klik link yang title ini. Habis itu kita scroll ke bawah, cari bagian 4, reference. Pilih link yang paling pertama di download and documentation-nya. Nah, setelah itu ada list dari version yang bisa kita download. Sini ada versi 17, 16, dan 15. Tapi untuk Windows, bisa diklik saja versi yang diinginkan. Nah, terus bisa pilih screen require. Terus yes. Karena ini pertama kali, jadi kita disuruh isi data terlebih dahulu. Sini bisa isi saja address-nya.
Submit saja. Nah, setelah itu bisa diklik lagi untuk mendownload. Nah, dikarenakan karena saya sudah punya, kita bisa langsung buka installernya aja. Dan untuk OS yang kita gunakan merupakan TinyCore dari Linux. Bisa download dari tinycorelinux.net/download.html. Bisa langsung diklik aja tinycore-nya. Lanjut ke installernya. Ini kita next saja. Nah, karena saya sudah install, bisa kita remove terlebih dahulu. Oke. Dan ini bisa dibuka kembali. Ini di next. Terus ini accept the term. Di next saja. Terus jangan lupa untuk pilih add firmware workstation console tools into system pad-nya. Terus ini bisa di uncheck aja jikalau tidak ingin mendapatkan informasi produknya. Untuk shortcut, pilih pilih jika diinginkan, terus next dan install. Ini kita tunggu saja. Setelah finish, klik finish. Terus bisa buka langsung firmware-nya. Terus ini kita bisa create a new virtual machine. Terus kita pilih yang installer this image. Kita bisa pilih yang file ISO yang sudah kita download tadi. Terus bisa dipilih next. Terus untuk base operating systemnya kita pilih Linux. Dan untuk versionnya Ubuntu 64 bit. Di sini kita bisa ganti namanya. Untuk di sini kita bisa masukin juga maksimum disk size-nya. Sini disarankan untuk memasukkan 20 GB dan pilihan split virtual disk into multiple filesnya juga disarankan. Kita next saja. Terus di sini kita bisa customize hardware. Di sini ada alokasi memorinya. Di sini dialokasi 4000 MB atau 4 GB. Untuk rekomendasi minimumnya sebesar 2 GB dan maksimumnya 13,4 GB. Untuk prosesor kita bisa kasih berapa core yang kita mau. Sini saya pilih 2 aja. Untuk pilihan virtualization engine-nya, yang pertama bisa kita pilih jika kita ingin performa yang lebih tinggi lagi untuk GUIS OS-nya. Untuk yang kedua, virtualize CPU performance counter jika kita ingin menganalisa performa dari CPU-nya. Kalau yang ketiga, virtualize IOMMU jika kita ingin memberikan hardware secara langsung ke GUIS OS-nya. Terus ada network adapter juga. Kita bisa setting untuk network connection-nya mau seperti bagaimana. Di sini terpilih NAT. Jadi GUIS OS kita akan berbagi IP dengan host OS kita.
USB controller. Di sini bisa mengatur compatibility-nya. Sini USB 2.0. Untuk soundcard-nya dia auto detect. Terus dia menggunakan koneksi yang sama dengan host OS kita. Untuk display juga, sih kita bisa kasih berapa banyak memori yang bisa digunakan oleh grafik memorinya. Jikalau kita ingin menambahkan hardware yang lain, kita bisa klik add di sini. Bisa pilih tipenya, terus di finish. Terus ini bisa di close saja, dan ini di finish. Nah ini kita bisa langsung play virtual machine saja. Ini oke. Nah ini kita bisa enter aja. Ini tinggal ditunggu bootingnya. Untuk software update ini bisa diabaikan aja, di close saja. Nah dan Tiny Tiny Core-nya sudah berjalan ya. Sini ada menu-menunya, terminal segala macam. Di sini kita bisa coba terminalnya. Kita bisa masukkan top untuk melihat proses-proses yang berjalan, atau bisa bisa ketik df spasi minha untuk melihat disknya. Itu bisa close. Terus untuk mengeluarkan kursor kita dari Guest OS-nya, kita bisa pencet Ctrl Alt. Dan untuk men-shutdown-nya ada di sini, yang tombol pause ini. Di sini ada pilihan shutdown, suspend, sama restart. Di sini kita bisa pilih shutdown aja untuk mematikan Guest OS-nya. Pilih yes. Dan VMware-nya juga ikut tertutup. Paling sekian demonstrasi dan penjelasan mengenai VMware dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.